Selamat pagi, kami kelas 2. Pada pagi hari ini kita akan memulai muatan matematika tema 5 subtema 1. Nah, pada subtema 1 ini kita akan membahas tentang alat ukur panjang baku. Nah, anak-anak, dengan alat ukur panjang baku ini, hasil pengukuran akan sama walaupun dilakukan oleh orang yang berbeda. Beda dengan alat ukur tidak baku. Nah, alat ukur panjang baku yang digunakan disesuaikan dengan ukuran benda. Namun, kalau alat ukur tidak baku itu seperti jengkal ya. Nah, sekarang kita memperhatikan contoh berikut ini. Nah, di sini ada gambar pensil. Nah, panjang pensil diukur dengan penggaris dengan satuan centimeter. Nah, di sini juga ada kain. Panjang bahan atau kain diukur dengan meteran pita. Satuan yang digunakan itu centimeter dan meter. Nah, di sini ada luas tanah. Panjang tanah diukur dengan meteran gulung besar. Nah, satuan yang digunakan adalah meter. Nah, perhatikan contoh pengukuran panjang pensil dengan menggunakan penggaris. Cara mengukur panjang penggaris. Nah, letakkan titik 0 di ujung penggaris tepat dengan ujung awal pensil yang akur. Nah, baca angka terakhir di penggaris yang tepat sejajar dengan ujung pensil yang diukur. Angka tersebut menunjukkan panjang pensil yaitu 17 cm ya. Nah, penggaris itu menggunakan satuan cm ya anak-anak ya. Jadi pensil yang ada di sini adalah 17 cm. Sekarang kita akan mempelajari hubungan satuan panjang meter dan sentimeter. Nah, di sebelah kanan ada gambar meja, kamu perhatikan. Untuk mengukur panjang meja tersebut akan lebih mudah jika kita menggunakan meteran. Nah, dengan meteran, hasil pengukuran dinyatakan dalam satuan meter atau disingkat dengan M dan sentimeter atau disingkat dengan centimeter. Jika menggunakan penggaris, maka satuan yang kita gunakan adalah sentimeter ya anak-anak ya, karena di penggaris itu satuan yang digunakan pada penggaris adalah centimeter. Nah, kamu perhatikan contoh cara pengukuran panjang meja dengan menggunakan meteran. Caranya yang pertama, letakkan titik 0 di ujung meteran tepat pada ujung awal meja yang akan diukur. Nah, yang kedua, bacalah angka terakhir pada meteran yang tepat sejajar dengan ujung meja lainnya. Angka tersebut menunjukkan panjang meja yang diukur. Nah, contohnya angka terakhir itu adalah 97. Jadi ukurannya 97 cm. Nah, jadi satuan panjang meter dan sentimeter memiliki hubungan sebagai berikut. Nah, 1 meter sama dengan 100 cm. Atau jika kita balikan, 100 cm itu sama dengan 1 meter. Nah, hubungan tersebut bisa digunakan untuk mengubah satuan panjang ya anak-anak ya. Nah, perhatikan contoh berikut. Untuk mengubah centimeter ke meter, kita bagi bilangan dengan 100. Karena tadi 100 cm sama dengan 1 meter. Contohnya, 300 cm sama dengan titik-titik meter. 300 cm itu bisa kita bagi dengan 100, jadi hasilnya adalah 3 meter. Nah, contoh kedua, 500 cm sama dengan titik-titik meter. Nah, 500 dibagi 100 itu hasilnya adalah 5 meter. Nah, anak-anak, nanti di subtema kedua kita akan belajar tentang urutan satuan panjang ya. Nah, kamu perhatikan contoh kedua ini. Nah, selanjutnya untuk mengubah meter ke centimeter, kita kalikan dengan bilangan dengan 100. Contohnya, 2 meter sama dengan titik-titik centimeter. Jadi 2 meter itu bisa kita tulis 2 kali 100 sama dengan 200 cm. Nah, contoh berikutnya, 4 meter sama dengan titik-titik centimeter. Bagaimana caranya? Jadi kita kalikan dengan 100. 4 meter dikali 100 sama dengan 400 cm. Nah, seperti itu ya anak-anak ya. Nah, sekarang kita akan lanjut mempelajari jangka sorong. Nah, gunanya jangka sorong ini apa? Nah, alat ukur panjang lainnya yang sering digunakan sehari-hari adalah jangka sorong. Nah, jangka sorong terdiri atas bagian tetap dan bagian geser atau yang bergerak.
Nah, jangka sorong biasanya digunakan untuk mengukur panjang garis tengah benda-benda yang bentuknya bulat ataupun lingkaran. Contohnya kelereng, pensil, mur, cincin, bola, dan lain-lainnya. Nah, perhatikan benda-benda yang sebelah kanan ini. Ada berbagai benda yang bisa diukur dengan jangka sorong. Ada juga menggunakan penggaris. Nah, benda-benda tersebut memiliki bagian berbentuk lingkaran. Nah, kamu perhatikan. Nah, yang gambar pertama yaitu mur, berarti bisa kita ukur panjangnya menggunakan jangka sorong. Nah, yang gambar lemari bisa kita menggunakan meteran ya. Jadi, mengukur lemari ini kita tidak bisa menggunakan jangka sorong. Jadi intinya anak-anak, jangka sorong ini hanya mengukur benda-benda yang berbentuk bulat ataupun berbentuk lingkaran. Nah, sekarang kita akan mempelajari fungsi alat ukur. Nah, perhatikan, penggaris biasanya digunakan untuk mengukur panjang benda yang kurang dari 30 cm atau yang berukuran kecil ya anak-anak. Contohnya bukumu, pensil, kotak pensilmu, dan lain-lain. Nah, meteran dapat digunakan untuk mengukur panjang benda yang lebih dari 30 cm. Contohnya pengukuran panjang meja. Selain itu bisa juga mengukur papan tulis. Nah, sementara jangka sorong dapat digunakan untuk mengukur panjang garis tengah atau kedalaman benda-benda berbentuk bulat atau lingkaran. Contohnya pengukuran garis tengah kelereng ataupun pengukuran garis tengah bola, pengukuran garis tengah pensilmu, dan lain-lainnya ya. Nah, baiklah anak-anak, berikutnya akan Ibu kasih tugas. Sekian dan terima kasih. Salam sehat.